macet-macetan, dempet-dempetan. Sometimes kita harus bisa dengan ikhlas ngomong nggak apa-apa deh gue susah. Yang penting orang di rumah tuh bahagia. Kalau semuanya kita pedulin ya remuk juga diri kita. Bener, makanya sampai ada lirik yang habis gajianku bayar cicilan masih sebulan harus bertahan asal masih bisa jajan. Dan sebenarnya ada satu lirik lagi kan, dan beli tiket untuk liburan. Pas lagi mau rilis lagu ini tuh aku ketemu sama orang, dia bilang tuh gini, iya mas, jadi tuh saya pernah meninggal. Hah? Kembali lagi di Pulinan Selaras dan kali ini teman ngobrol saya adalah Calvin Jeremy. Calvin ini adalah seorang penyanyi dan belum lama ini rilis single atau album bro? Single ya? Single dan mungkin akan jadi album kelihatannya ya. Amin. Kalau misalnya sampai 1 juta streams itu kita mau bikin EP. Ya itu tolong dibantu teman-teman dengerin ya. Dengerin ya teman-teman ya. Dan lagunya relate sama aku meskipun mungkin usianya cukup jauh. Ya. Judulnya adalah lagu orang dewasa. Relate ya sama lagu orang dewasa ya? Ya karena aku kelihatan udah ngelewatin dewasa yang kamu maksud sih. Aku 40 ke atas bro. Ah masa sih? Iya banyak orang gak percaya aku tuh 40. Aku pikir 60 mas. Lebih tua. Lebih tua ya? Iya 40-an aku ya jadi. Emang usia tuh hanyalah sebuah angka ya. Yang penting tuh mindset dan jiwanya ya. Jiwanya tua. Iya lagu orang dewasa ya. Itu lagu sebenarnya kan umur 30-an gitu ya. Kamu aku sekarang udah 34. 34. Jadi memang itu kamu tujukan ke. Iya. Sebenarnya kenapa akhirnya menulis lagu orang dewasa itu buat aku gak pernah ada orang yang bilang, oh gue tuh udah pernah jadi orang dewasa gitu. Oke. Dan itu terbukti waktu pas lagi mau rilis lagu ini tuh aku ketemu sama orang, dia bilang tuh gini, iya mas, jadi tuh saya pernah meninggal. Hah? Kok pernah meninggal gitu kan? Jadi ini kayak salah satu potential sponsor lah buat si project lagu orang dewasa ini. Jadi kita cerita-cerita, mungkin dia nyaman gitu dengan cerita saya. Dia cerita, saya pernah meninggal mas gitu. Pernah meninggal? Bentar-bentar ini satu frasa yang agak aneh bro. Agak aneh. Pernah meninggal? Saya juga pernah minum es teh? Pernah. Aman. Pernah apa lagi? Pernah jalan-jalan? Pernah shopping? Pernah menikah juga kan? Ya, ada kan? juga. Pernah meninggal. Kenapa mas? Iya saya kecapean kerja. Jadi kram ini jantung katanya kan. Oh gitu ya mas ya. Itu absurd banget sih. Tapi ya aku tertarik gitu ya denger ceritanya. Orang pernah bilang, oh saya pernah meninggal tuh ada. Pernah dewasa gak ada mas. Oh iya. Kan? Jadi kayaknya wah ini menjadi satu hal yang konfirmasi juga nih. Lagu orang dewasa ini ditujukan sama semua umur, semua usia, semua status ekonomi apapun lah gitu. Hopefully bisa relate sama lagu orang dewasa gitu. Iya. Tapi kalau buat kamu ketika mendengar kata dewasa, apa yang muncul di pikiranmu? Tua sih sebenarnya. Wah udah dewasa nih, udah tua nih. Udah berarti harus berhubungan sama cicilan, harus berhubungan sama mikirin orang lain, nggak cuma hidup buat diri kita aja gitu kan ya. Sebenarnya kalau ditanya jujur sih dewasa itu ya dewasa tua gitu. Dan ternyata pun juga definisi itu nggak sepenuhnya benar juga karena teman-teman yang usianya belasan atau bahkan 20 awal juga banyak yang komen di Instagram, di Spotify, di podcast gitu, terus di YouTube juga mereka pada komen bahwa lagunya ini bisa mewakilkan mereka gitu. Iya. Dewasa adalah tua. Tapi kalau mungkin aku boleh menyampaikan asumsiku ya. Kadang kan orang tua belum tentu dewasa ya. Nah itu. Dan ada juga orang yang muda, itu dewasa. Pernah nggak? Bener. Ada pernyataan atau quote kurang lebih gini. Ini ditujukan ke laki-laki sih. Jadi kayak ada laki-laki yang usianya 50, tapi attitude-nya itu kayak umur 20. Bener. Tapi ada juga orang laki-laki yang usia 20, tapi attitude-nya itu sudah sewise
umur 50 gitu. Jadi dewasa ini menjadi satu hal yang menarik ya. Iya. Akhirnya bisa spektrumnya bisa luas banget Bisa dan luas, definisinya bisa apa aja gitu. Iya, Jadi iya. hopefully juga kenapa akhirnya lagu orang dewasa ini judulnya lagu orang dewasa, ya dewasa ini menurut definisi aku ya seperti di lagu ini gitu. Ya, oke. Kenapa ada kata lagunya? Kan judul ini bro, ya kan? Ya kan? Karena kenapa kok judulnya nggak orang dewasa aja? Lagu orang dewasa. Iya, karena waktu itu mikir kayak biasanya orang tuh nanya gitu, Vin, apa namanya, ngeluarin lagu lagi nggak gitu, masih nyanyi nggak atau apa gitu. Terus kayak misalnya itu aku bayangin, oh masih apa judul lagunya? Lagu orang dewasa gitu kan. Oh iya, Lagu jadi orang lebih dewasa. lagu orang dewasa gitu. Nanti kalau misalnya dia cari di sosial media, dia tulis tadi apa ya, lagu orang dewasa. Oh nggak taunya judulnya lagu orang Lagu dewasa. orang dewasa. Jadi mikirnya gimana supaya lagu ini bahkan denger apa judulnya aja udah nyantel lah di Ya, kepala orang. relate gitu Relate, ya, sama nah. ya. Kamu usia 34 ya. Aku boleh ya merasa bahwa tidak terlalu jauh usiaku dengan kamu. Aku 42. Oh, 42. Tahun ini 42. 43, istriku sendiri bilang aku 43. Aku Boleh udah diselesaikan 42, dulu iya. permasalahan rumah tangganya boleh? Tambahin 1, aku tambah lebih tua bro. 42 masih 42, muda lah, masih akhir muda. tahun nanti 42. Ya gak jauh lah ya. Nggak jauh. Jauh sih Vin. Tapi pernah gak di usiamu, terutama laki-laki ya, kadang udah 30 ke atas, itu kayak ada momen yang bingung gitu dengan arah hidup. Di momen apa Vin, kalau kamu ngalaminnya? Itu tuh waktu kalau nggak salah umur aku 25 mas. 25 Soalnya waktu ngalamin. itu dibilang, oh kalau 25 tuh ada istilahnya quarter life crisis. Iya, kalau nggak quarter life chaos ya. Quarter life chaos sih sebenarnya pada penerapannya ya. Chaos Cuma banget. krisis tapi chaos. Chaos gitu kan. Waktu itu pokoknya aku ingat ada satu hari di mana aku ngerasa oh kok udah segini aja ya gitu, kayak aku ngerasa karirnya pasti kan punya ekspektasi begini segala macem. Nah di 25 tuh kayaknya there was this one day it hit me hard bahwa oh aku ternyata nggak kemana-mana ya gitu. Nah terus mulai segala kekhawatiran tuh kayak crumble gitu tiba-tiba. Nanti gue jadi apa ya gitu kalau misalnya gue umur 30 plus gue segini-segini aja, nanti jadi kayak nggak jelas gitu loh, kayak malu juga kan, kayak misalnya nanti mau punya istri, mau punya anak atau sama keluarga, wah itu semua pokoknya berjibaku lah di kepala. Overthinking. Gitu. Overthinking. Dan itu waktu di umur 25 sih mas. 25. Oke. Terus Langsung. setelah berlalu bertambah usia, sekarang masih ada pikiran-pikiran yang lain lagi nggak? 25 sampai usia 30 mungkin itu jadi kayak Temanya momen itu ya? aku nyari jati diri lah ya. Jadinya aku kayak membuka segala kemungkinan dalam hidup, terutama juga dalam hal berkarir gitu. Jadi nggak cuma musik aja, tapi juga nyoba acting. Ternyata acting led me to another perspektif, bagaimana memahami diri sendiri dan segala macam. Masuk ke 30 ada hal yang sangat krusial dalam hidup aku, yaitu aku nikah umur 30. Umur 30. Terus ada teman-teman lah dulu bilang, lu kalau misalnya belum mencapai apa-apa di usia 30 terutama sebagai penyanyi, ya udah kayaknya itu bukan untuk lu gitu kan. Dan umur 30 tuh aku selalu takut gitu. Tapi begitu masuk ke 30 aku ngerasa kayak oh ini horizon baru dalam hidupku. Dan di usia 33 menurut aku was one of the best years. Karena umur 33 tuh kayak puncaknya aku tuh sangat interested sama things yang mengenai jati diri, tentang spiritual. Oh iya? Iya. Seorang Calvin Jeremy? Aku sangat into itu. Umur 31 sampai 33 kayaknya orang males deh ngomong sama aku. Karena aku sangat kayak from the spiritual perspective, you know. Ini tuh kayak kita tuh harus we have to raise our vibration, bla 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 gitu tuh. Umur 33 puncaknya. Karena mungkin buat aku pribadi 33 itu jadi special ya, angka 33 karena kan ya spine kita kan ada 33 gitu ya. Jadi kayak oh mungkin ini gue udah ibaratnya Dragon Ball nih gue pas wah gitu mas. Udah ngumpulin semua ininya ya. 33 naganya itu. Dari 25 sampai 33 I felt I knew everything at the age of 33. Begitu masuk 34 gue ngerasa kayak damn gue gak tahu apa-apa lagi gitu. Ada istilahnya Dunning-Kruger effect. Dunning-Kruger effect. Iya. Dan itulah ini ya. Dewasa itu kadang
perlu sadar bahwa kita ternyata nggak tahu apa-apa ya gitu. Iya. Segala sesuatu yang dulunya kita anggap gitu, nggak tahu. Oh ternyata. Iya. Dan 30 ke atas sebagai laki-laki kadang ini ya, pernah nggak kamu ngalamin momen yang misal habis tali sepatu, diem bentar gitu mikir, terus tiba-tiba baru ini kayak laki-laki tidak bercerita, meluangkan momen yang nggak ngapa-ngapain gitu, duduk aja di teras dan kayak mikirin apa ya nggak tahu juga gitu kan, diem aja, bener, diem gitu ya. Bener ya, itu menurutku ya salah satu fase yang harus kita hadapin sih ya. Dan ya aku juga ada momen-momen kayak misalnya lagi ngobrol gitu kan intens, tiba-tiba terus kepikiran apa gitu, terus jadi kayak diem. Sorry tadi ngomongin apa ya? Karena lagi kemana gitu. Iya. Itu laki-laki banget. Bagian dari dewasa, laki-laki itu tambah usia gitu itu ya. Laki. Nanti tambah bapak-bapak muncul ini jokes bapak-bapak. Nah itu. Ya. Kamu juga koleksi? Papaku jokes bapak-bapaknya udah hatam. Oh. Okay. Kalau aku mungkin 3-4 bulan lagi ya, karena istriku kan lagi hamil. Lagi 7 bulan nih. Jadi mungkin kalau anak gue udah lahir baru tuh gue officially jokes bapak-bapak. Kamu belajar dulu dari bokap berarti? Udah belajar. 2 tahun terakhir udah bikin konten terus kan? Oh iya makanya. Aku nonton kontenmu di Instagram, kocak banget. Iya. Dan ternyata lucunya banyak orang bisa relate gitu sama jokes kita berdua gitu ya. Dan orang tua mau ya diajak bikin konten ya? Justru papa semangat sih. Oh, semangat dia. Kadang-kadang dia lebih semangat dari saya. Oh, gitu. Kocaknya dari bokap berarti mungkin? Sebenarnya bokap tuh juga orangnya serius banget. Oh, serius banget. Kita tuh kalau membahas tuh kayak itu bahasan-bahasan yang kita bahas tuh kayak aduh serius banget sih gitu. Kadang mama tuh kayak kalian tuh ngomongnya terlalu serius kayak ini gitu. Tapi kita juga sering jokes gitu. Jadi I think it runs in our blood bahwa kita tuh ya seneng bercanda. Emang basically kayaknya keluarganya punya jiwa seni atau kreatif yang tinggi. Jadi ya kita gak pernah niatin mau jokes gitu ya. Bahkan waktu konten dad jokes pertama itu aja sebenarnya tuh gak sengaja. Oh gak sengaja? Gak sengaja. Yang mana Mas yang konten? Ada waktu itu salah satu kontennya tuh. Jadi papa lagi jalan di Pondok Indah sama aku. Di Pondok Indah Mall. Terus ada toko namanya Seibu. Terus dia nanya, kamu tahu gak kenapa namanya Seibu? Kenapa emang Pak? Soalnya dia kakak adik. Jadi seibu gitu. Nah terus itu aku kontenin. Jokes bapak-bapak. Aku kontenin, aku edit, aku taruh TikTok, banyak mas yang nonton. Oh gitu. Dan semenjak itu ya udah. Bisa dibilang itu cikal bakal juga aku menulis lagu orang dewasa, karena waktu aku nulis lagu orang dewasa tuh aku selalu mikir orang tuh pengen dengernya apa ya, sesuatu yang relate. Nah aku belajar untuk bisa relate itu waktu aku sama papa aku bikin konten gitu. Kadang tuh kita terlalu kepingin idealnya gimana, ini pengen nunjukin gue tuh gimana, tapi sebenarnya kita harus mikirin juga orang tuh pengen dengernya dari kita tuh apa. Terus ketika mereka nonton konten tuh apa yang mereka mau tonton kayak gitu. Relate dan merasa ditemani ya. Betul. Dan lagu orang dewasa ini kan juga akan relate dan menemani orang-orang yang bertambah dewasa. Betul. Harapannya begitu. Iya. Di lagu itu kalau kita lihat liriknya itu ya, kita baca liriknya. Kamu juga menyampaikan pesan atau mungkin secara tidak langsung gitu bahwa dewasa itu kalau menurutmu gimana, lebih berat bebannya adalah beban finansial terkait dengan kondisi keuangan, atau bebannya adalah lebih berat itu tekanan sosial, finansial atau tekanan sosial? Kalau buat aku pribadi, mungkin kalau ditanya harus milih sosial apa finansial probably ya, karena berhubungan sama ekspektasi gitu loh. Dari kecil tuh aku selalu kayak pengen bisa ada di satu posisi di mana kayak bisa membahagiakan orang sekitar. Dan as much as kita bilang ya bahagia tuh nggak soal uang, tapi hampir segala sesuatunya butuh uang gitu kan. Jadi mungkin buat aku itu yang lebih pressure gitu. Karena kalau sosial aku bersyukur juga sih, kayak buat aku tuh nggak masalah gitu loh, kayak orang mau ngomong apa sebenarnya ya. Terus kalau di sosial media juga buat aku soalnya itu bukan sesuatu hal yang mendefine jati diri aku gitu loh. Jadi ya
Social media tuh atau orang mau ngomong apa terserah lah gitu. Yang penting kan kitanya mau gimana gitu kan. Tapi kalau misalnya mungkin financial, mungkin lebih banyak bisa relate. Apalagi this year in this economy, kayak kita harus bisa kreatif. Apalagi kalau orang kreatif mungkin beda sama level security-nya sama orang yang profesional. Saya bisa digaji tiap bulan gitu kan. Nah kalau kita kan we have to be really creative. Apa yang bisa kita kerjakan, kita tuh kreatifnya bisa bantu orang tuh apa sampai akhirnya kita bisa ngerasa financial security. However, menurut aku pun di usia sekarang itu aku lagi belajar bahwa segala pressure itu tuh should not define us as a human gitu loh. Kayak ya apa namanya, mau apapun statusnya, apapun challenge-nya ya lu jalan aja. Pasti ada jalannya kok. Kalau finansial kan angka itu fakta ya. Tapi kalau tekanan sosial itu kadang kita bisa bodo amat. Iya kan? Iya. Ya memang ada hal-hal yang perlu kita peduliin. Tapi gak semuanya kita peduliin kan. Bener. Kalau semuanya kita peduliin ya remuk juga diri kita. Bener. Makanya sampai ada lirik yang habis gajianku bayar cicilan masih sebulan harus bertahan asal masih bisa jajan. Dan sebenarnya ada satu lirik lagi kan, dan beli tiket untuk liburan. Sebenarnya tuh itu jadi satu kontradiktif. Aku juga coba menggambarkan anak-anak Gen Z sekarang tuh menurut riset data ya, lebih dari 50% mereka meskipun mungkin belum financial sufficient, tapi itu yang penting liburan. Jadi, healing ya, mereka beranggap itu adalah healing gitu. Jadi aku mencoba apa ya, menyampaikan satir atau nyentil atau sesuatu yang lucu di lirik itu ya. Dan beli tiket untuk liburan, lu kan ada cicilan, kenapa lu masih mikirin liburan? Tapi ya faktanya gitu kan. Aku bergeser ke sisi manusia dirimu ya. Apa hal tersulit atau mungkin hal yang kamu rasa berat ketika berproses bertumbuh menjadi dewasa selama hidupmu? Kayaknya ngelawan diri sendiri sih. Lawan diri sendiri. Seperti apa itu? Contohnya apa? Di momen apa? Kalau buat aku musuh yang paling besar tuh ekspektasi. Ekspektasi dari diri sendiri tapi. Iya. Oke. Contohnya gimana? Ada cerita? Misalnya aku suka misal berbuat baik sama orang gitu, kayak gue do extra mile for him. Misalnya kayak ngajarin ini atau misalnya ngasih waktu ini supaya dilihatnya baik gitu loh. Terus jadi pasti mau nggak mau tuh ada tumbuh ekspektasi kan, gue supaya bisa kelihatan baik nih, nanti dia pasti bantuin gue balik gitu. Tapi kan most of the time mereka juga cuma pikirin diri mereka sendiri kan, jadi nggak balik. Jadi sering kecewa. Nah tapi aku bersyukurnya kayak istri aku selalu ngingetin gitu kayak musuh terbesar lu tuh adalah ekspektasi. Kalau misalnya memang lu misalnya nggak mau bantuin orang ini, ya nggak usah bantuin gitu. Atau misalnya lu nggak ngerasa harus spend waktu sama dia, selama masih ada ekspektasi itu, menurut gue lu nggak usah coba fulfill that gitu. Nanti lu malah kecewa gitu kan. Itu yang paling susah sih. Bantuin aja itu susah ya. Susah. Dari sisi kita sebagai manusia kan kadang kan, kan udah aku bantuin kok. Aku pas butuh bantuan kok kamu nggak bantu gitu. Itu one of the things yang paling sering aku jumpain lah gitu. Jadi berproses jadi dewasa tuh itu. Jadi orang yang ya itu tadi ikhlas. Terus juga kayak nggak attach sama sesuatu ya. Kayak misalnya attach tuh kayak, gue pengen banget deh misalnya kayak apa ya, punya kendaraan A gitu, atau pengen banget suatu hari punya rumah ini gitu, atau pengen banget mencapai satu titik punya uang sekian gitu kan. Nah terus kan sekarang kan lagi eranya kayak manifesting, lu harus ngomongin setiap hari bla 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 bla. Tapi terus aku ngerasa kayaknya the more I want it, the more itu tuh kayak gue semakin jauh gitu. Semakin jauh, iya. For example kayak ada satu momen dimana aku lagi pengen banget satu kamera ini gitu. Terus akhirnya aku punya kamera itu. Aku udah gak pikirin lagi sih kamera itu lagi. Maksudnya I already have it gitu loh. Jadi itu yang aku coba belajar juga sih soal ekspektasi dan detachment ya, mengurangi attachment ya. Karena itu ya harus berproses ya mas. Iya, proses ya. Dan prosesnya mungkin seumur hidup ya. Seumur hidup. Dan kalau kembali ke lirikmu tadi, aku itu juga memperhatikan di lirik itu ada semua bahagia ya. Gimana di refrain ya? Iya. Itu kan terus kamu ulangin kan? Iya. Bisakah kita bikin semua bahagia?
Nah di situ pesan apa yang ingin kamu sampaikan sebenarnya kayak atau itu memang kamu nyentil aja kayak tadi tiket liburan gitu sebenarnya? Iya. Sebenarnya kalau buat aku pribadi tuh to make someone else happy, your parents, your spouse, or your kids atau ya siapapun tim itu. lu siapapun itu tuh kayak buat aku itu jadi kayak ultimate happiness gitu. True. Misalnya kayak dia bisa seneng nih gara-gara gue gitu ya. Itu tuh yang jadi ya apalagi yang lu cari kalau misalnya lu udah bisa bikin orang lain bahagia karena automatically pasti lu juga bahagia gitu. Cuman sebenarnya ini juga mengandung kayak negativity ya. Jadinya kita tuh jadi kayak orang yang people pleasure gitu loh. Yang penting nyenengin orang deh. Iya, jangan sampai terjebak ke situ ya. Iya. Dan apalagi kalau misalnya itu dicombine sama ekspektasi, itu it's just about time. Itu jadi bom waktu yang akhirnya lu jadi kecewa gitu kan. Nah, jadi ketika aku ngomong yang penting semua bahagia, aku tuh sedang di fase dimana mencoba mentransmute istilahnya raw material, mengubah raw material kayak misalnya people pleasure bisa jadi negatif, tapi kalau gue bisa menyikapinya dengan kebijaksanaan, people pleasure tuh bisa jadi kayak energi buat kita ya. Iya, bisa jadi empathy sebenarnya. Dan empathy itu ya kalau kita punya empathy ada istilahnya kayak di design thinking gitu ya, kayak kita mau menciptakan sesuatu yang berguna bagi khalayak umum orang banyak harus dimulai dengan empathy. Orang-orang tuh kira-kira butuhnya apa ya gitu. Iya, dan kita adalah makhluk sosial kan, nggak mungkin kita hanya self-centered aku aja gitu kan, nggak bisa. Memang perlu empathy dan ada dorongan untuk bikin bahagia orang lain. Benar. Gitu. Iya. Dan hidup ini bukan hanya soal bekerja kan, di situ kan ada kita ya, bekerja dan tidak cuma sekedar bertahan gitu. Nah, apa sebenarnya esensi hidup di tengah kehidupan kita yang kadang termasuk aku pun juga kadang kan tenggelam dalam kesibukan kerja gitu. Esensi hidup apa? Kalau menurutmu apa esensi hidup ini? Ketika udah bisa jadi berkat buat orang sih kayaknya ya, Mas Haji ya. Kembali ke situ ya. Jadi memang lebih ke bagaimana kita dan makhluk sosial tadi gitu. Karena aku tuh inget banget ada satu momen di mana waktu itu aku lagi mau married deh, kalau nggak salah belum married apa udah married, belum married kayaknya, cuman udah mau married gitu. Jadi ada banyak kebutuhan kan. Terus karena aku juga punya tim, aku juga punya teman-teman yang bantu kerjaan aku bikin konten. Waktu itu sempet momennya lagi awal-awal YouTube, jadi banyak yang bantuin gitu ya. Mereka mungkin yang nggak dibayar, maksudnya senang aja datang ke studio aku, terus yuk kita bikin bareng gitu. Cuman there was this vision, there was this dream yang buat aku tuh gemes banget, kayak if only I have this XX juta rupiah gitu ya, gue bisa kayak expand dengan cepat, gue bisa grow dengan cepat gitu, kayak very visionary stuff lah. Terus istriku tuh, karena aku juga insecure gitu. Nah ini ya, segala sesuatu menurutku yang dimulai dari segala insecurity tuh pasti hasilnya nggak bagus. Jadi aku nggak secure gitu. Aku insecure kayak, aduh gimana ya nanti gue harus bisa provide nih for my family, for my wife. Terus akhirnya istriku bilang, kayaknya kamu mesti merubah mindset kamu deh. Karena dengan mindset seperti ini, mau lu punya 500 ribu, mau 500 juta, 5 miliar, itu percuma. Karena kamu tuh nggak pernah ingat sama teman-teman kamu yang setia bantuin kamu, tim kamu yang dengan segala keterbatasannya ada di samping kamu gitu ya. Jadi pada saat nulis lagu ini tuh aku keinget momen itu sih. Apalagi kita di kota urban Jakarta ini yang everything is about hustle. Kita harus cari duit yang banyak. Cuan. Udah sering banget ya dengar orang ngomong kayak gitu. Tapi sebenarnya tuh it's not about that sih gitu. Jadi hidup tuh bukan soal bekerja aja. Hidup tuh bukan soal kayak bertahan hidup aja. Of course itu penting. Tapi kadang-kadang ya kita harus bisa memainkan peran kita gitu. Meskipun harus macet-macetan, dempet-dempetan. Sometimes kita harus bisa dengan ikhlas ngomong gak apa-apa deh gue susah. Yang penting orang di rumah tuh bahagia. Iya, ada kepedulian, empathy tadi ya. Tadi Gen Z, tadi kamu juga bilang kalau lirik lagu ini akan relate dengan Gen Z, liburan. Meskipun mungkin kamu tidak termasuk Gen Z. Aku tuh 91, millennial sih sebenarnya. Millennial ya, aku juga millennial. Tapi ini kita ada pride millennial ya. Iya. Kita udah survive krisis ekonomi 98. Iya. 2008. Millennial itu ini loh ya. Covid semua kita udah lewatin. Iya. Yoi.
Dan juga termasuk menghadapi sosial media kan, milenial ini, apalagi Gen Z. Gimana dinamika sosial media menurutmu gimana? Interaksi sosial media karena gimana kamu menghadapi komen-komen di sosial media itu aku pengen belajar sih karena aku juga kadang masih kaget itu. Komen kok sampai kayak gini sih gitu. Iya. To me, social media is not reality. Itu ini ya prinsip dasarnya itu ya. Ini mungkin aku agak sedikit membuka perspektif aku dan ini jadi kayak apa yang sering kita bahas ya di studio. Ini jadi kayak one of our values, our identity sebagai company. Social media tuh buat aku it's not reality dan at the end of the day it's business gitu loh. Jadi kayak ya udah buat gue bikin konten bisa menghibur banyak orang. Dan hopefully bisa lead to another projects. Salah satunya misalnya itu karena aku juga sebagai seorang aktor misalnya orang bisa lihat actingnya segala macam atau misalnya ada potential clients. Kayaknya dia as a person is a fun to work with deh. Jadi gue mau kerja sama dia. Tapi it doesn't define us as a person sih. Menurutku kayak gitu. Jadi aku juga pernah ngobrol sama temen dan ini juga jadi values akhirnya buat aku adalah kita tuh harus punya sense of control selalu. Sense of control. Apalagi yang di luar diri kita kan menurutku. Jadi don't let external stuff, external things control yourself. Aku pun juga ngomong gini masih belajar. Kalau komen-komen I don't care sih. Kayak lu mau ngomong apa gue gak peduli. Karena it's not reality man gitu. Kayak realitinya kita ngobrol gini gitu kan. Atau ketemu orang gitu. Atau macet-macetan, dempet-dempetan. That's the reality gitu. Tapi kalau misalnya komen lo dan apa yang lo lihat belum sepenuhnya reality. Jadi itu buat aku hiburan dan it's for business aja gitu. Jadi harus punya sense of control sih. Gitu. Aku juga baru belajar dan yang aku terapin adalah scientifically speaking bahwa ketika misalnya kita itu let's say marah atau misalnya kita itu kayak ngelihat komen triggered jadi kayak emosi gitu itu cuman chemical reaction dan biasanya itu approximately kurang lebih 2 menit. 2 menit terus ini lagi ya calming down lagi ya. Iya. Jadi kalau aku tuh sekarang misalnya kayak ke-trigger di jalan gitu ya. Dia motor gitu kayak nabrak spion gitu, jeglek gitu kan. Itu kayak gue langsung kayak di filmnya World War Z itu kan dia hitung tuh misalnya kena zombie 121, 122. Gue juga kayak gitu gue langsung liat jam 10.27, 10.29 gue udah oke. Gue cuman perlu survive di 10.27 sampai 10.29. Jadi aku kayak gitu mas. Lihat komen atau misalnya kayak biasanya aku punya kebiasaan pagi tuh posting jam 6.30. Jam 6.30 di Instagram, di social media, misalnya di akun aku atau di papaku, aku selalu suggest bahwa lu tuh posting pagi gitu. Karena orang-orang kan setiap pagi bangun, sebenarnya ini gak sehat sih. Tapi maksudnya mayoritas orang tuh bangun, dia pagi dia akan buka Instagram atau TikTok atau social media. Dan di momen itu adalah brainwave-nya mereka tuh lagi slow. Lagi slow. Lagi alpha. It's easier for you to get into their subconscious mind. Itu tuh aku sampai segitunya aku bereksperimen dan buat aku itu cukup berhasil gitu. Mungkin orang pagi gitu kayak dia mau ke toilet atau di jalan terus buka langsung lihat that jokes diketawa gitu. Akhirnya mereka bisa nih. Cuman most of the time berhasil, cuman kadang ada juga misalnya kayak wah jam 6.30 nanti cek lagi jam 9. Nggak taunya viewsnya belum sesuai harapan. Nah itu biasanya kan ngedown. Down kitanya. Gimana nih? Aku juga sekarang mulai gitu. Oke 2 menit. Set. Gue diem 2 menit. Regulate. Pause dulu ya. Pause moment dulu. Creating pause moment 2 menit ya. Karena tadi kamu ngasih contoh yang nabrak spion ya. Baru 2 hari lalu bro. Hampir aku ditabrak sepeda motor. Jadi mobilku itu belok ke kiri ini ya. Keluar dari tempat parkir gitu. Nah ada motor dari sini. Dia menuju mobilku gara-gara dia itu nengok sebelah kanan, jadi ngendarain nggak lihat depan, nggak tahu dia ngeliat apa, pokoknya ngeliat kanan aja gini, ngegas gitu. Untungnya aku langsung klakson kan, kenceng-kenceng biar dia tuh nyadar gitu. Untungnya dia nyadar, tapi
hampir banget nabrak, dia refleks ke sini, kanan gini kan. Jatuh nggak dia? Enggak jatuh. Nah, kelihatannya sih dia merasa bersalah. Aku asumsiku ya, tapi masa dia nggak merasa bersalah sih? Merasa bersalah sih maksudnya. Harusnya merasa bersalah. Buat lu ya, yang hampir nabrak mobilnya Mas Aji. Bentar Mas, gue emosi Mas, 2 menit ya Mas ya. terus. Dia agak melambat gitu, setelah refleks itu agak melambat, dia nengok ke belakang, terus dia gini. Dia kelihatannya merasa bersalah gitu, minta maaf. Itu merasa bersalah pasti. Dan aku itu juga, aku sama istriku kan pas itu. Aku agak awkward juga ngalamin momen itu antara emosi tapi gimana masa aku masa turun atau gimana gitu kan. Ya tadi inhale, exhale. Aku juga balas gini. Ada momen kocak udah habis itu. Itu lucu sih. Kan dia gini. Aku di dalam mobil, masih dalam mobil aku juga gini. Karena dia ngeliat aku gini, dia gini bro. Terus apa yang terjadi? Aku juga gini. Terus habis itu ya udah melanjutkan perjalanan masing-masing terusan. Itu absurd sih. Itu absurd. Habis itu terus aku ngobrol sama istriku. Absurd juga ya tadi. Dia gini, aku gini bro, ya kan? Dia ngeliat aku gini, dia gini. Oke, gitu maksudnya. Udah ya clear gitu. Akunya juga gini. Untung nggak sambil nyanyi RCTI oke. RCTI oke malah iklannya. Kayaknya bapak-bapak juga tuh berarti ya. Iya bapak-bapak sih dia. Bapak-bapak tapi bukan Menteri Keuangan kita kan? Oh. Kan dia suka gini juga kan? Oh iya. Nanti dia Cowboy sekali ya. Cowboy gitu. Ya. Tapi dari cerita itu aku pun belajar ya bahwa mungkin di momen itu aku ngerti juga Mas Haji pasti emosi lah. Anjir, kalau mobil gua ketabrak gimana nih? Iya, aku ada sisi itunya. 2 hari kemudian jadi cerita lucu ya Mas. Iya, tragedi plus time komedi ya. Nice. Ya, menarik. Ya. Makanya tadi kamu ngasih contoh itu saya jadi ingat kejadian itu. Jadi gini dan gini. Nanti kalau aku amit-amit gitu kan langsung pim. Iya. Bapak-bapak sekali kan. Kocok. Ya esensi hidupnya adalah itu tadi ya berarti ya. Lebih ke apa namanya empathy, dan kalau ngomongin sosial media, kamu itu social media is not reality. Iya sih, mungkin yang nonton nih Gen Z kayak bukannya Om nih, anjir Om. Atau Gen Alpha ya, bukannya Om tuh nggak peduli sama perasaan kamu bahwa misalnya temen ngajakin atau apa, tapi Om tuh pernah ada di fase dimana Om sore-sore main bola sama sepeda keluar sama temen-temen. Jadi zaman itu tuh kalau yang reality adalah kalau misalnya kita main bola nggak suka diledekin ya berantem gitu. Nah itu reality gitu. Tapi kalau social media menurutku ya harus bisa menyikapi deh gitu. Soalnya itu bener-bener satu hal yang di luar kita. It's supposed to be good gitu loh. True. Itu tools buat kita, banyak banget yang hal bagus yang bisa kita dapat dari social media. Tapi kalau lu nggak kontrol itu, malah itu yang kontrol lu bahaya. Sama kayak AI dan segalanya lah. Everything is just tools. Segala sesuatu yang ada manfaatnya, segala sesuatu yang positif mengandung negatif juga kan, mengandung racun juga kan. Bener. Gitu. Ini tadi kan zaman Om ya, sekarang zaman kakek. Keren Pak D. Lebih dulu lagi kakek dari Pak D dulu Pak Pak D dulu baru ya. Kakek. Oh Pak D bener, lompatnya terlalu jauh ya kakek ya. Lagu orang dewasa ya. Dan kalau untuk menutup obrolan ini, karena tadi udah ngobrol macam-macam dan banyak hal, definisi orang dewasa apa kalau buat kamu? Menurutku udah tahu tanggung jawab. Dalam gitu. Dalam itu bro. Maksudnya kayak tadi kan aku bilang dewasa tuh apa sih, mikirnya gue ya dewasa tuh tua sih gitu. Nah, kayak kecil tua lu gitu. Biasanya kalau ngatain anak kecil tua tuh udah tahu tanggung jawab gitu loh Mas. Misalnya anak kecil, terus misalnya dia kayak let's say udah bisa rapi-rapihin barangnya mainannya sendiri. Oh kamu udah dewasa. Tanggung jawab gitu. Jadi sebenarnya tanggung jawab sih gitu. Dan pada akhirnya dewasa itu bisa diaplikasikan ke berbagai hal ya. Dewasa dalam bersosial media, dewasa dalam bernegara gitu misalnya ya Mas ya. Kayak buat misalnya pun lu sudah menjadi kayak dapat kesempatan untuk ada di level pemerintahan, kalau nggak tahu tanggung jawab ya belum dewasa namanya gitu. Jadi it's about knowing your responsibilities. Iya, tanggung jawab itu aspek yang sangat penting dalam kedewasaan orang ya. Makanya biasanya kalau misalnya habis nikah tuh biasanya ya dia jadi berubah tuh, jadi lebih dewasa. Karena tanggung jawabnya pasti banyak. Iya kan? Iya, tambah pusing ya. Tambah pusing. Nikah tambah pusing, dan itulah yang perlu kita kita take responsibility di situ.
Menurutku gitu. Ketika anak kecil beresin mainannya itu tanggung jawab. Remaja mungkin dalam pertemanan, circle pertemanan itu juga ada tanggung jawab. Demikian juga bertambah usia, gamenya berbeda-beda. Iya, gamenya gitu berbeda. That's harus tahu sih, gamenya berbeda-beda. Ngomong-ngomong soal game juga kayak salah satu hal dewasa yang aku baru belajar juga mungkin di tahun ini yang semakin tebel lagi aku rasa tuh, always choose the battle that you can win. Jadi kalau misalnya kita ngelihat satu hal nih, oh ada resiko yang kita ambil atau kayak permasalahan atau kayak ya lu push through gitu, lu bisa memenangkan game ini nggak? Kalau nggak sih jangan gitu. Ya, dan itu bukan sesuatu yang salah ya bro ya. Bukan. Kalau misal sadar diri katanya aku nggak mungkin bisa ini sih. Iya. Kita mundur aja dulu gitu kan. Mundur dulu mungkin ya lu belum siap atau mungkin memang itu bukan jalan yang lu harus pilih gitu ya. Iya, dan it's part of adulting. It's part of adulting. Baru tadi malam aku ditawarin main film. Main film dong. Gini. Oh enggak. Wah, Pak, istri saya melahirkan 2 Desember gitu. Iya. Ayo dong, ini gini. Ya it's part of adulting. That's the battle that I cannot win. Kalau aku main film di bulan let's say misal November, terus nanti malah enggak nemenin istri, enggak apa. Semua tuh indah pada waktunya. Iya, dan ada kebijaksanaan dalam memilih ya bro ya. Benar. Okay. Everything works in rhythm. Everything flows. Terima kasih Kelvin sudah. Udah selesai nih. Udah kan? Seru banget ngobrolnya. Sebenarnya sih kepingin sampai jam 8 sih. 8 malam sih. Nanti kapan-kapan kita ngobrol di Solo gitu mas. Boleh. Tapi udah gak pernah balik ke Solo ya? Masih kadang. Kan keluarga istriku itu masih tinggal di Solo. Keluargaku udah tinggal di BSD, tapi keluarga istriku itu masih di Solo. Jadi kadang masih di Solo. Semoga nanti bisa dipertemukan di Solo. Iya, kita bisa ngobrol di Angkringan ya. Tahu Angkringan nggak? Tahu. Ada pasar ikan dulu mas. Pasar ikan di Solo tuh. Dan depannya tuh jual kembang tahu. Lu suka nongkrong di situ. Ada mas. Apa sih? Pasar ikan dekat pasar gede deh. Pasar gede, tahu. Oh, di situ suka ke situ jalan. Nanti seru tuh. Iya, kuliner Solo ya berarti ya. Solo, mas. Terima kasih ya udah dengerin nih. Semoga bisa menjadi manfaat buat para pendengar. Iya, dan teman-teman kalau mau dengerin berarti bisa dengerin di mana? Mungkin bisa menyampaikan. Orang-orang dewasa jangan lupa untuk dengerin lagu Orang Dewasa di Spotify, di YouTube Music. Terus kalau mungkin pada saat podcast ini keluar, music videonya udah keluar, jadi dengerin di YouTube juga. Kalau misalnya ini bisa mencapai 1 juta views, aku mau bikin album Orang Dewasa untuk orang-orang dewasa. Yuk tonton teman-teman biar Calvin bikin albumnya. Yes. Ya kan? Thank you Vin ya. Thank you Mas. Thank you. Dan di segmen terakhir ada segmen baca surat. Ini gimmick sih. Gimmick keren. Ya. Nangis gak nih? Oh enggak harus nangis. Nanti tolong dipakai itu ya. Enggak harus nangis. Apa CapCut itu loh yang langsung. Iya ada gitu ya. Ini anonim yang nulis teman ngobrolku beberapa episode sebelumnya. Wow, gitu. Seru banget. Iya. Jadi alright, saya bacakan. Untuk teman-teman penonton Puhinan Selaras, silahkan dibacakan. Hidup jangan dianggap terlalu serius. Banyaklah ketawa. Banyaklah bercanda. Banyaklah melamun. Karena cuan adalah tuan dan hidup adalah life. And 1 + 1 is 2. Enggak, 1 + 1 is 2 itu saya yang bikin. Dia sampai terakhir dan hidup adalah life. Begitulah. Mungkin ada yang selaras dengan persepsi hidup yang penulisnya. Sekali lagi thank you. Terima kasih juga buat teman-teman yang nonton dari awal sampai akhir obrolan saya dengan Kelvin. Semoga obrolan kami bisa membantumu menyatakan mental dan memulihkan batin dan membantumu dalam proses menjadi orang dewasa. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dah. Yeay.